Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu dengan saya. Kita ketemu dalam mapel IPS dengan subpokok bahasan karakteristik negara ASEAN. Nah, negara ASEAN itu kita ketahui ada 10. Ya, yang pertama Indonesia. Perhatikan slide di bawah ini. Selanjutnya kita masuk bentuk muka bumi. Nah, luas wilayah Indonesia itu mencapai 5.180.053 km persegi. Terdiri dari daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Jadi, luas lautan itu lebih luas dibanding dengan daratan. Sementara pulaunya mencapai 16.056. Ini data pada tahun 2018. Keadaan fisik wilayah Indonesia itu dikenali dari keadaan geologis. Ada iklim dan bentuk muka bumi atau disebut fisiografis. Keadaan fisik wilayah mempengaruhi corak kehidupan. Kondisi geologis Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indonesia-Australia bertumpukan dengan Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumpukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Selanjutnya kita lihat tumpukan lempeng membentuk rangkaian pegunungan termasuk gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Tumpukan lempeng juga mengakibatkan gempa bumi. Nah, gempa bumi menyebabkan bencana gelombang tsunami. Indonesia rawan gempa bumi dan letusan gunung api. Sebagian gunung di Indonesia adalah gunung berapi aktif. Gunung api aktif terbesar tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Nah, perhatikan anak-anak, peta di bawah ini. Di sini nampak lempeng, ya, ketiga lempeng tadi. Ada lempeng Samudra Indonesia Australia, ada lempeng Eurasia, ada lempeng benua Australia. Nah, yang merah ini merupakan rangkaian gunung berapi yang dimulai dari ujung Pulau Sumatera, Aceh, ya, sampai Sumatera, masuk Pulau Jawa, Bali, dan Maluku. Ya, inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi rawan gempa karena banyak gunung-gunung berapinya yang pada umumnya ini masih aktif. Selanjutnya kita lihat bentuk muka bumi Indonesia. Ya, jadi bentuk muka bumi itu dibedakan dari dataran tinggi, dataran rendah, bukit, gunung, dan pegunungan. Dataran tinggi itu mencapai ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya di dataran tinggi itu udaranya sejuk, ya, tanahnya subur sehingga cocok untuk ditanami daerah pertanian. Terdapat jenis dataran tinggi yang memiliki puncak datar yang cukup luas disebut plato. Contoh dataran tinggi di Indonesia itu ada dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Dieng, dan dataran tinggi Malang. Di sini ada Ibu sertakan, ya, dataran tinggi Dieng. Ini dia dataran tinggi Diengnya. Nah, kalau di Sumatera itu disebut Gundaling. Lalu dataran rendah merupakan daerah dataran yang memiliki ketinggian yang hampir sama. Dataran rendah ini cocok digunakan sebagai wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, kegiatan industri, dan sentral bisnis. Pada dataran rendah terdapat heterogenitas mata pencarian penduduk, diantaranya petani, buruh, tani, pedagang hasil bumi, peternak, pengrajin, alat-alat rumah tangga, dan pertanian. Buruh musiman, pekerja
pekerja jasa, wira swasta, pedagang, dan sebagainya. Nah, pada umumnya kita sebagian besar tinggal di dataran ini. Nah, ini contoh dia ya, dataran rendah, mata pencarian dengan pertanian. Ini lahan pertanian yang cukup luas ya. Selanjutnya kita masuk ke keadaan perairan. Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis, bergerak atau mengalir, seperti laut dan sungai, maupun statis atau tergenang seperti danau. Perairan ini dapat merupakan perairan tawar, payau, maupun air laut. Ini dia contohnya, Pantai Pink Lombok. Indah sekali bukan? Selanjutnya kita masuk mengenai penduduk. Nah, total populasinya sekitar 260 juta penduduk Indonesia. Ya, yang terbesar, nomor 4 terbesar dunia. Dengan komposisi etnis di Indonesia itu bervariasi. Karena negeri ini memiliki ratusan ragam suku, budaya, dan bangsa. Berikut ini contoh keragaman suku budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita masuk sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam Indonesia itu banyak anak-anak. Misalnya pertambangan. Ini saya ambil pertambangan minyak bumi dan gas alam. Lalu ada pertanian, ini ya. Selanjutnya ada perkebunan, ada perikanan, dan industri. Nah, berbagai macam kegiatan inilah nanti yang menunjang perekonomian bangsa Indonesia. Selanjutnya kita masuk mengenai negara Brunei Darussalam. Ya, perhatikan slide di bawah ini. Ya, ini dia slide-nya. Kita masuk selanjutnya, letak astronomis Brunei itu terletak di 4 derajat lintang utara dan 5 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Nah, batas-batas wilayah Brunei itu ya, dia sebelah timur, selatan, barat. Ini dia bertemu dengan Sarawak dan Malaysia, sedangkan bagian utara dia Laut Cina Selatan. Nanti perhatikan atlasmu ya anak-anak ya. Sedangkan luas wilayah Brunei Darussalam itu hanya 5.765 km persegi. Iklim Brunei ya memiliki iklim tropis, rata-rata temperatur hariannya 24 derajat sampai 30 derajat Celcius. Curah hujan yang terjadi berkisar 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Tentang alamnya, sebagian besar daratan Brunei termasuk ke dalam dataran rendah yang pantainya berawan serta terdapat daerah pedalaman yang berbukit-bukit. Meskipun demikian, Brunei Darussalam tidak memiliki gunung. Salah satu bukit tertinggi negara itu yaitu Bukit Pagon yang memiliki ketinggian 1.850 meter. Tidak hanya itu saja, Brunei Darussalam juga mempunyai kenampakan alam dataran lain berupa pantai. Pantai yang terkenal di Brunei yaitu Pantai Muara, Pantai Meragang, Pantai Serasa, Pantai Tungku, dan juga Pantai Sri Kenanga. Selanjutnya kita masuk mengenai penduduk. Jumlah penduduk Brunei tahun 2016 diperkirakan 436.620 jiwa.
Bahasa yang resmi itu bahasa Melayu, ada bahasa Inggris dan bahasa Tiongkok. Mayoritas penduduk negara Brunei Darussalam itu beragama Islam, ya, mencapai 78,8%, dan sisanya beragama Kristen 8,7% dan Buddha 7,8%. Selanjutnya kita masuk sumber daya alam. Nah, Brunei itu dikenal sebagai negara ya yang kira-kira 90% dari negara itu berasal dari sektor pertambangan, terutama minyak bumi dan gas alam. Ya, daerah penambangan minyak bumi terdapat di Seria, lepas pantai Kuala Belait, Ampat dan Jerodong. Rata-rata produksi minyak bumi Brunei mencapai 20.000 barel per hari. Selain minyak bumi, dia terkenal dengan perikanan, ya, merupakan sumber daya kedua terbesar di Brunei. Lalu perikanannya sepanjang garis pantai utara, ya, Brunei hampir disibukkan dengan kegiatan penangkapan ikan pantai utara dan Laut Cina Selatan. Hasil pertanian yang banyak diusahakan adalah padi, sagu, dan ubi kayu. Kalau kita lihat perekonomiannya, ya, negara ASEAN itu terkenal sebagai julukan petrodolar Asia Tenggara. Kenapa? Karena perekonomiannya didukung dari sektor minyak bumi dan gas alam. Lalu ekspor Brunei ke Indonesia berupa kapas, besi, dan baja. Impor dari Indonesia berupa semen, bahan bangunan, dan pakaian jadi. Selanjutnya kerjasama, ya, ASEAN itu Brunei itu tergabung dalam ASEAN tahun 1984. Lalu kerjasama internasional Brunei itu mencakup WTO, APEC, OPEC, dan OKI. Sampai di sini, ada kira-kira yang mau ditanyakan? Terima kasih. Selamat belajar.